Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisel Anggreni dengan NIM C0D022002. Di sini saya akan menjelaskan konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Pengertian aset tetap. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan administratif yang diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Kecuali tanah, semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas, sesuai KMK 486 KMK 03 2002 tanggal 28 November 2002. Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan dan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pembelian aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi kepada saat diperoleh atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 16. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya masuk, PPN, masukan yang tidak boleh direstitusi, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Sementara setiap potongan usaha dan raba dikurangkan dari harga perolehan. Penyusutan aset tetap. Menurut IAI 2007 PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut PSAK 16 tersebut, jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi, dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. Metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Yang terakhir, metode penyusutan aset dipilih berdasarkan pemakaian aktual, dibagi dengan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Penjualan aset tetap. Pengalihan aset tetap dari suatu entitas ke entitas lainnya. Penerima transfer memperoleh kepemilikan aset dan transferor mengakui keuntungan atau kerugian atau atas penjualan tersebut. Keuntungan atau kerugian didasarkan pada perbedaan antara nilai buku aset dan nilai pasar wajarnya. Dalam setiap pelepasan aset dapat timbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun karena perbedaan metode penyusutan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan perpajakan. Pengukuran biaya perolehan. Paragraf 7 PSAK 16 Revisi 2007 memberikan kriteria atas biaya perolehan aset tetap yang harus diakui sebagai aset. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya, bagaimana pengukuran setelah pengakuan awal tersebut. Oleh karenanya, suatu entitas harus memiliki model biaya atau model revaluasi dalam kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.
Selanjutnya, perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian secara tunai. Aset tetap yang dibeli dari pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, yaitu termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai seperti biaya balik nama, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua, ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukaran. Yang ketiga adalah pembelian angsuran. Harga perolehan yang dibeli secara angsuran tidak boleh termasuk biaya bunga. Bunga selama angsuran dibebankan ke beban bunga, dan yang termasuk ke harga perolehan adalah total angsuran ditambah biaya tambahan seperti biaya angkut, biaya pemasaran, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ditukar dengan aset tetap lain. Aset yang diperoleh dengan menukar dengan aset tetap lain, harga perolehan aset yang baru tetap harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah dengan uang yang dibayarkan jika ada, dan selisih antara harga perolehan dengan harga nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Metode penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 11 Ayat 1 adalah metode garis lurus straight line metode, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Metode saldo menurun, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurunkan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas bangunan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Untuk direntalkan kepada pihak lain, aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat ditetapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK 16. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut PSAK 16 tersebut, jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi, dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.